Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, bulan ini masih dalam tema keuangan yang sehat ya, kesehatan keuangan. Saudara, sebagai orang percaya tentunya Tuhan itu mau. Kita ini masih ada di dunia, Saudara. Karena itu keuangan kita tuh harus sehat. Tentunya banyak hal ya, bagaimana keuangan kita sehat itu bukan cuma soal bicara ya gajinya berapa atau ininya berapa, tetapi bagaimana kita mengelola keuangan kita itu sangat penting ya, karena Tuhan itu Tuhan yang mau memberkati keuangan kita, Saudara. Tapi kalau kita salah mengelola atau kita tidak siap, maka ya keuangan kita nggak akan pernah sehat. Nah, hari ini ya dalam tema kecil yaitu bekerja dalam perspektif kekristenan. Bagaimana pandangan ya pekerjaan itu di dalam kekristenan. Mari kita lihat bersama Pengkhotbah pasal yang ke-9 ya. Saya rindu kita baca mulai ayat yang ke-7. Pengkhotbah pasal yang ke-9, kita baca ayat yang ke-7 dulu. Baca bersama 1, 2, 3. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan atas perbuatanmu. Ayat 8. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Ayat 9. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Ayat selanjutnya 11, 1, 2, 3. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk orang yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendikia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Sampai di situ. Saudara, ayat ini berkata apa sih, bagaimana sih kita memandang pekerjaan kita ini dari cara pandangnya Tuhan. Untuk apa kita bekerja itu penting, saudara. Kalau engkau bekerja untuk memperoleh kekayaan, maka engkau salah. Kenapa banyak orang stres? Kenapa banyak orang tidak bersyukur? Karena dia berpikir dia tuh bekerja untuk kaya. Siapa yang mau kaya? Enggak mau loh. Saudara mau kaya enggak? Jangan pura-pura. Yang mau kaya angkat tangan. Saya mau. Iya, siapa yang mau kaya? Oh, baru angkat tangan. Memang itu jemaat Kristen ini pencitraan semua. Iya, ditanya siapa yang mau kaya, enggak ada yang mau ya. Giliran ya kita mau, saya mau kaya, semua mau kaya juga. Saudara, kita bekerja bukan untuk kaya. Itu dulu. Tapi kita bisa enggak menjadi kaya? Bisa. Tuhan membuat kita kaya bisa? Sangat bisa. Tuhan ingin kita kaya? Iya. Kalau kita kaya, kita mendapatkan berkat, kita bisa berbagi. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kepentingan Tuhan. Itu yang nomor 1. Bulan ini saya mulai membangun sekolah misi di Bandungan, Jawa Tengah. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, buat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memberkati saya. Dengan keuangan yang Tuhan beri, kami tahu ada tujuannya. Bukan hanya untuk memperkaya diri dan menikmati semuanya bagi kemauan kita. Kalau ditanya, itu uang buat bangun sekolah misi miliaran? Iya. Kalau saya pakai beli mobil mewah bisa nggak? Bisa, saudara. Tapi saya tahu Tuhan memberkati kita dengan sebuah tujuan.
Kaya bukan dosa. Yang menjadi dosa kalau tujuan kita itu kaya, lalu kita menghalalkan segala cara, lalu kita bisa terjerumus karena kekayaan itu. Nah, itu yang jadi dosa. Halalkan segala cara untuk dapat kekayaan. Kita nipu orang, kita rugikan orang, ya fitnah orang, kita bunuh orang demi kekayaan. Nah, itu bahaya. Bagaimana perspektif dari kekristenan tentang bekerja di dalam orang Kristen, dalam iman Kristen? Yang pertama, tujuan kita bekerja supaya hidup ini cukup. Katakan amin. Makanya ayat ini berkata, Pengkhotbah 9 ayat 7 tadi dikatakan, mari makanlah rotimu dengan sukaria. Kenapa ayat ini tidak bilang makanlah dagingmu? Karena semua pada zaman itu kebutuhan utama, makanan utama yang pokok itu roti. Ayat ini tidak bilang makanlah dagingmu yang berlimpah-limpah itu dengan sukaria. Kalau orang makan daging sukaria biasa, kecuali yang darah tinggi kolesterol. Makan daging takut, makan sambil cemas-cemas deg-degan. Waduh, nanti naik nggak ya kolesterolnya? Ya, tapi ayat ini bilang makanlah rotimu dengan sukaria. Kalau kita bekerja, kita dapat berkat, kita bisa cukup makan roti saja, makan nasi. Kalau zaman kita di Indonesia ini sekarang nasi loh. Kalau saya ganti dengan kebutuhan kita di sini, makanlah nasimu dengan sukaria. Buat apa kita bekerja? Supaya kita dapat hasil, kita bisa makan itu dulu. Kita nggak jadi batu sandungan buat orang. Upah gaji kita, jerih payah kita cukup buat beli roti. Nah, ketika kita bisa makan roti setiap hari, firman Tuhan bilang, makanlah rotimu dengan sukaria. Orang yang bersyukur itu lebih berbahagia, saudara, daripada orang kaya yang gak bisa bersyukur. Kita cuma makan bubur aja dengan ucapan syukur, itu nikmat. Itu bahagia, saudara. Ya, ini loh tujuannya, makanlah rotimu dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Zaman dulu itu anggur memang, ya mereka semua bertanam anggur. Jadi mereka minum anggur, bukan seperti kita di sini, anggur itu minuman yang mahal. Ya, tapi kalau untuk ya, ini ayat ditulis dengan kondisi ya kekristenan zaman dulu, memang mereka makan roti dan minum anggur. Bukan roti atau anggurnya, bukan daging atau nasinya, tetapi dikatakan dengan sukaria dan hati yang senang itu dulu. Ya, jadi kita makan itu dengan rasa cukup, dengan sukaria, hati yang senang. Itulah tujuan Tuhan bagi kita. Bekerja, makanya Alkitab bilang asal ada makanan dan pakaian itu cukup. Itu cukup. Kita bisa bersyukur. Tapi kalau orang yang dia inginkan kaya, dia bandingkan dengan orang lain, nggak akan pernah ada rasa syukur. Hidupmu dalam keterpurukan, engkau bersungut-sungut, walaupun engkau makan daging dengan sungut-sungut, tidak akan mendatangkan berkat di atas hidupmu. Ingat, tujuan kita bekerja supaya kita cukup buat makan. Dikatakan di sana, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Apa yang engkau kerjakan dengan hati yang tulus, dengan hidup yang kudus, dengan tangan yang bersih, Tuhan itu berkenan. Yang terpenting dalam pekerjaan kita adalah perkenanan Tuhan. Bekerja dalam perkenanan Tuhan, saudara. Pelayanan, melayani dalam perkenanan Tuhan. Apapun yang kita lakukan harus di dalam perkenanan Tuhan. Karena Allah sudah berkenan akan perbuatanmu. Ya, mau kaya sekaya apapun kalau Tuhan gak berkenan dengan pekerjaan kita, buat apa? Lalu ayat yang berikutnya di sana dikatakan, saudara, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Dalam hidup ini yang terpenting, jaga jubah kekudusan yang Tuhan beri kepada kita. Biarlah selalu putih pakaianmu, kata firman Tuhan. Dan jangan tidak ada minyak di kepalamu. Minyak berbicara tentang pengurapan Tuhan, hadirat Tuhan. Mau pekerjaan apapun, jangan sampai engkau kotori jubah kekudusan yang sudah Tuhan beri. Ya, dimanapun saudara bekerja,
Jangan sampai karena pekerjaan kita mengotori jubah putih yang Tuhan beri. Ya, kita mengotori kepala kita, rambut. Ya, kepala itu berbicara tentang pengurapan minyak itu di atas kepala saudara. Ya, jangan sampai. Saya itu beberapa waktu yang lalu ketemu seorang pengusaha di Makassar. Dia punya 14 supermarket, ya. Dia punya hotel di beberapa tempat. Satu yang sangat memberkati, dia bilang, "Bu, saya ini nggak ada utang, Bu. Saya beli semua itu cash. Dulu saya sempat bangkrut, beberapa kali usaha saya bangkrut. Tapi semenjak semua keuangan dipegang istri saya itu punya prinsip, jangan ada utang. Kita usaha jangan utang, kalau bisa jangan utang, ada uang langsung bayar." Dan saya diberkati Tuhan luar biasa. 14 supermarketnya nggak ada satupun yang jual rokok. Wow, luar biasa loh. Sampai orang datang, "Pak, kok nggak jualan rokok sih?" Enggak. Soalnya pemerintah melarang untuk merokok. Ya, benar enggak? Anjuran pemerintah dilarang merokok. Makanya benar nggak usah dijual. Daripada dilarang-larang toh. Orang berpikir dari rokoklah keuntungan. Tapi dia bilang enggak. Saya enggak mau meracuni orang, Bu. Saya enggak mau bikin orang sakit. Dan Tuhan berkati saudara. Memang Bu, kalau untuk cari untung cepat dari rokok itu cepat sekali. Sorry yang punya pabrik rokok yang menyaksikan tayangan ini. Saya sebagai hamba Tuhan harus menyampaikan ini kepada jemaat. Ya, layaknya narkoba. Ya, jangan saudara. Tapi ada orang-orang yang bekerja dia menghalalkan segala cara. Ya, saya bersyukur ada seorang jemaat Mesbah Doa yang WA ke saya, "Bu, saya tinggal di daerah Manado. Jualan saya itu cap tikus, saguer, miras itu, ya, sama rokok. Rumah saya ini tiap hari tempat orang minum-minum. Lalu saya menemukan channel khotbah ibu di YouTube. Ibu setiap malam berdoa buat yang terikat dengan rokok, minuman keras. Kami berdoa lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Ibu, saya bertobat. Saya tutup warung miras saya, Bu." Tepuk tangan loh saudara. Ya, memang awal-awalnya berat. Tapi saya mau melakukan kebenaran. Karena saya tahu hidup ini bukan cuma soal mencari uang. Amin saudara. Bagaimana perspektif iman tentang pekerjaan kita itu penting. Buat apa kita dapat uang kalau kita itu melakukan menjerumuskan orang. Ya, di dalam kemabukan, tiap hari orang mabok. Dapat uang sih karena mirasnya laku. Tapi ketika dia bertobat, saudara, Tuhan itu gak pernah kurang cara untuk memberkati kita. Selalu ada cara Tuhan untuk memberkati kita. Tapi seringkali orang takut melakukan ketaatan, melakukan kebenaran saudara. Karena mereka pikir mereka tidak akan dapat berkat. Padahal nanti kita akan lihat. Jaga tetap putih, selalu putih pakaianmu. Dan jangan tidak ada hadirat Tuhan, minyak urapan di atas kepalamu. Bagaimana tetap ada minyak di kepala kita waktu engkau hidup dalam kekudusan, ada hadirat Tuhan atas hidupmu. Itu saja. Nikmatilah ayat yang berikutnya, nikmatilah apa? Hidup dengan, tidak dibilang dengan istri orang, bapak-bapak. Ya, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Hidup ini sia-sia. Hidup ini adalah singkat sekali. Hidup manusia itu di pandangan, ya kalau kita nggak hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya ini masanya sia-sia tok, cuma 70 tahun. Nah di masa hidup yang singkat ini yang sia-sia kata firman Tuhan, untuk apa kita isi? Buat apa engkau bekerja? Saya melihat banyak orang bekerja berat, cari uang, capek, banyak dapat sesuatu. Tapi tidak bahagia dalam rumah tangga. Tidak hidup bijaksana dan tidak hidup
Ya, nikmati istrinya yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia. Buat apa kita dapat uang banyak kalau hubungan rumah tangga rusak? Bapak-bapak, engkau punya uang banyak tapi engkau tidak bisa menikmati istrimu yang sudah diberikan Tuhan kepadamu. Ya, untuk apa saudara? Ada yang mencoba waktu punya uang, coba-coba perempuan di luar. Engkau melakukan dosa, tidak akan pernah bahagia hidupmu. Dikatakan di sini, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu. Yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Makanya Alkitab berkata, orang mendapat karunia Tuhan. Istri itu karunia Tuhan. Ya, nikmati hidupmu bersama dengan istrimu. Jangan waktu susah bersama istri, begitu senang dinikmati sama perempuan lain. Apalagi yang namanya pelakor. Memang dia membidik bapak-bapak yang sudah sukses. Bapak-bapak yang udah punya mobil. Bapak-bapak yang punya harta. Jadi kalau ada bapak-bapak yang disenangi cewek-cewek yang masih muda, bercermin, berkacalah kau pak. Jangan terlalu GR, lu pikir dia cinta karena lu ganteng, pret. Dia itu cuma cinta uangmu. Kegeeran kau. Siapa perempuan muda mau cinta kau? Ngaca. Biarin aja saya ngomong kayak begini, biar bertobat. Ya, bapak-bapak terlalu kepedean. Dia pikir dia ganteng. Bercermin lagi, aku ini ganteng ya, makanya ada cewek muda suka sama kau. Coba kau tidak punya duit. Sakit-sakitan lagi. Masih ada duit, ya, banyak uang. Jadi sugar daddy. Begitu sakit-sakitan kena diabetes lu, daddy sugar, bapak-bapak diabetes. Iya, bertobat. Satu tuh yang bilang amin. Yang lain bapak-bapak soalnya pada kemana? Kata bapak-bapak yang lain, saya belum punya uang bu, makanya belum nakal. Bertobat. Ya, jangan sampai diberkati jadi nakal. Dulu gak punya uang, manis hidupnya. Makanya ada istri yang bilang sama saya mau berdoa bu, Tuhan miskinkan lagi suamiku. Karena dulu waktu miskin dia setia sama saya. Begitu tua sekarang kaya bu, dia lupa sama saya. Ya, jadi saudara, nikmati. Untuk apa engkau bekerja? Tuhan mau engkau menikmati hidupmu dengan istri yang diberikan Tuhan. Karena dikatakan di sana apa? Ya, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Itu yang Tuhan mau, engkau melakukan pekerjaan, engkau berjerih lelah di bawah matahari, supaya engkau hidup menikmati hidupmu dengan istrimu, bukan dengan istri orang. Amin. Saudara, mari kita menyadari akan arti penting ya kita ini bekerja di dunia ini. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan di sana, baca bersama. Bagaimana cara kita ini bekerja? Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Apa yang engkau jumpai dengan tanganmu hari ini, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Soal sukses berhasil itu urusan Tuhan. Saya ingat pertama kali saya merintis YouTube. Saudara ya, kami dengan suami jangan iri dengan apa yang saya nikmati hari ini. Banyak orang-orang bicara, sekarang mentang-mentang sudah diberkati, lu gak tahu perjuangannya. Ya, apa yang kami dapatkan dengan tangan kami yang diberikan oleh Tuhan, pekerjaan itu kami serius mengerjakannya. Gak ada yang tahu, awal-awal saya syuting di YouTube itu saudara, ya, pakai meja dapur diangkat, ditutupi pakai kain. Ya, saya pernah syuting mesbah doa pakai meja setrika, nggak ada yang tahu kan? Ini saya buka-bukaan aja nih.
Ya, pakai meja setrika, di alas pakai taplak, ditutup, nggak ada yang tahu. Saya duduk di sebaliknya, kan cuma di syuting batasannya ini. Ya, itu banyak sekali perjuangannya. Tapi saya bilang sama suami, apa yang Tuhan sudah berikan, Tuhan buka pintu ini, ayo kita kerjakan dengan sekuat tenaga. Ya, dulu syuting masih pakai HP, cari-cari lighting sinar matahari, karena belum bisa beli lighting. Ini sekarang lightingnya dari samping sini, kayaknya ini lightingnya salah loh. Makanya nih kalau di syuting dari yang terangnya di sini muka saya gelap. Jadi silaunya ini cuma di samping kanan kiri nih. Siapa yang taruh lightingnya ini? Ya, ini salah loh, peletakan lightingnya itu harusnya di depan menghadapnya ke sini. Kalau kayak gini nih kan jadi saya saudara-saudara. Lightingnya di sini nih, kameranya di situ. Nih ya. Kerjakan dengan segenap hati apa yang kita dapatkan, apa yang kita dipercayakan Tuhan. Ya kita harus mengerjakan itu dengan segenap hati. Ada orang-orang yang berbicara sinis melihat kami diberkati dari YouTube ini. Lu gak tahu perjuangannya. Saya ini setiap hari syuting 2 kali saudara. Capek pun sakit pun. Saya berusaha untuk terlihat sehat karena ini panggilan dan ini kepercayaan yang sudah Tuhan berikan. Udah kayak gitu masih ada jemaat yang ngomong, Bu itu YouTube-nya kok ada iklan ya? Saya bilang kau sudah tidak kolekte kan? Saya kan tidak tarik kolekte dari saudara di YouTube. Kecuali saya bilang ya sekarang kantong persembahan diedarkan. Proteslah kau. Saya bilang cuma iklan, kalau lu gak mau di skip aja. Kalau gak mau lagi ikut live streaming. Siaran saya selalu ada live streaming supaya saudara gak nonton iklan. Saya gak bisa loh Bu, kalau nonton live streaming itu waktunya sama saya gak cocok. Ini orang Kristen model begini datang ke sama saya baptis 20 menit. Ya sudah maunya gratis. Bu, kalau gak mau yang ada iklan premium dong kayak orang susah. Bener gak saudara? Tapi ya begitu. Lah ini pekerjaan kami, ini pelayanan yang sudah Tuhan berikan. Ini Alkitab bilang, apa yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Soal berhasil, sukses, itu bagian Tuhan. Yang penting kita nih mau kerja dulu. Jangan lu gak mau kerja tapi berharap diberkati, mimpi kali ye. Jatuh dari mana? Dari langit. Tuhan itu harus ada dasar untuk memberkati kita. Makanya 2019 awal saya dapat suara Tuhan, tahun depan aku akan memberkati engkau dengan berkat bangsa-bangsa. Tapi siapkan wadah. Saya nggak tahu waktu itu YouTube saudara. Tuhan itu membutuhkan wadah untuk memberkati kita. Nah wadahnya apa? Apa yang engkau jumpai dengan tanganmu, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Loh saya kena COVID loh sama suami Delta loh. Mesbah doa gak pernah bolong tiap malam. Sampai suami saya lagi nyetel live streaming, muntah di depan laptop itu, laptop basah semua. Saya sampai bilang, Say, udahlah Say, kita ini juga lagi sakit. Dia bilang gak, Say, selama masih ada nafas berhembus. Kita ini ditungguin puluhan ribu orang loh mesbah doa. Kita akan kecewakan mereka. Kita harus tetap melayani, bayangkan saudara. Itu dengan sekuat tenaga sampai titik darah penghabisan. Ya, saya sudah mau menyerah, suami saya bilang enggak, kita tetap syuting. Benar saja dia muntah di depan laptop itu basah semuanya. Tapi kami mau melakukan dengan segenap tenaga. Ayo kita beri yang terbaik bagi Tuhan hari-hari ini. Jangan setengah-setengah. Ibu-ibu, engkau bisa coba belajar jualan. Sekarang itu di YouTube semua ada resep. Ya, apa yang mungkin engkau pikir saya nganggur Bu, lakukan sesuatu dari hal-hal kecil. Enggak usah berpikir besar dulu. Bayangkan itu Opa Kentucky, dia sukses usia 60. Mana di sini yang usia 60 angkat tangan? Cuma satu orang, yang lainnya masih muda semua toh? Berarti kita lebih daripada Opa Kentucky ya? Dia tawarkan ayamnya dari pintu ke pintu. Dia tawarkan ayam gorengnya. Loh, di usia 60 dia tidak lelah bekerja. Tuhan buka pintu.
Kita nggak pernah tahu pintu apa yang akan terbuka. Tapi kerjakan apa yang kau dapati dengan tanganmu diberi Tuhan. Dengan sekuat tenagamu. Jangan bersungut-sungut. Saya temui di tengah masa pandemi ada ibu-ibu yang cuma tinggal punya uang 900.000. Mulai jualan ayam. Ya, ayam goreng. Dia bikin 2 ekor ditawari enak. Sekarang saudara diberkati Tuhan luar biasa. Bahkan dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, asal kerjakan apa yang dijumpai oleh tanganmu. Yang terakhir saudara, kita lihat dikatakan, kenapa? Karena ayat ini bilang, tidak ada lagi hikmat, tidak ada lagi pertimbangan, tidak ada lagi pekerjaan di dalam dunia orang mati. Selama kita masih diberi hidup, bekerja. Karena kalau sudah mati tidak bisa bekerja. Kalau mati mau kerja bagaimana? Maka bangkitlah semua orang dari kubur. Mau datang jualan tidak bisa, sudah mati. Jadi selagi hidup ayo bekerja, karena kalau udah mati nggak bisa kerja. Ayat yang terakhir berkata di sana saudara, lagi dia bilang di sana apa? Aku melihat di bawah matahari kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendikia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Artinya apa saudara? Kalau yang akan diberkati, yang menjadi kaya dan sukses adalah orang pintar, maka sudah pasti orang terkaya di dunia ini adalah dosen dan guru. Iya apa iya? Kalau yang akan sukses dan menjadi kaya raya adalah siapa? Coba saudara sebut. Kalau kita pilih orang yang punya jabatan, maka pasti yang tercatat sebagai orang terkaya di dunia itu semua presiden. Karena jabatan paling tinggi di sebuah negara apa? Presiden. Benar nggak saudara? Ya, tetapi masalahnya, apakah berkat itu hanya kita bisa ukur dari uang? Dan apakah kita bisa mencapai semua yang kita mau sesuai dengan standar kita? Kalau kita baca ayat ini dikatakan, saudara, perlombaan, kemenangan perlombaan itu bukan untuk yang cepat. Seringkali yang cepat nggak menang. Demikian keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Orang kuat pun kalau berjuang, tiba-tiba dia cedera atau menjadi lemah, dia bisa kalah di tengah jalan. Pelari yang tercepat, kalau dia cedera otot di tengah jalan, dia bisa berhenti. Dan tidak bisa berlari lagi dan dia akan kalah. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk orang cerdas. Kalau orang cerdas yang akan jadi kaya itu tadi saya bilang, maka yang tercatat sebagai orang terkaya di dunia adalah dosen dan guru. Mereka cerdas-cerdas semua. Tetapi saudara dikatakan di sini ada yang namanya waktu dan nasib. Soal diberkati, suksesnya kapan, itu adalah urusan Tuhan. Kalau kita mau menjalani nasib di dalam perkenanan Tuhan, maka tidak ada yang namanya nasib buruk dan nasib malang. Karena nasib itu kita yang buat. Waktu kita mau tunduk kepada firman, waktu kita mau tunduk kepada kebenaran, maka Tuhanlah yang akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita saudara. Bagian kita hanyalah percaya. Taat kepada firman Tuhan. Jangan hidup neko-neko. Jangan nyolong, jangan maling. Saya punya prinsip hidup begini, kalau engkau tidak mampu menjadi berkat, maka setidaknya jangan jadi batu sandungan. Kalau engkau tidak bisa berbuat baik bagi orang lain, maka setidaknya janganlah berbuat jahat kepada orang lain. Saudara mengerti maksud saya? Dan hidup ini akan kita nikmati. Bagaimana cara pandang menurut iman Kristus dalam pekerjaan. Ingat ini baik-baik. Perlombaan itu bukan soal cepat. Perjuangan ini bukan soal yang terkuat. Karena yang tercepat bisa cedera di tengah jalan. Karena yang terkuat bisa tiba-tiba menjadi lemah. Tapi nasib, waktu,
Itu akan kita alami semua waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara, ya mari kita melihat cara pandangnya Tuhan di dalam hidup kita. Supaya hidup kita ini juga tidak menjadi sia-sia. Firman Tuhan berkata umur manusia itu sia-sia. Kita ini hidup seperti rumput dan bunga rumput. Hari ini ada, besok bisa tidak ada. Tapi selama Tuhan beri waktu, mari kita sungguh-sungguh hidup dan melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Biar kita mau terus mengenal Tuhan, biar kita mau terus mengenal jalan-jalannya di hidup kita. Biar kita mau terus berkata, Tuhan kami mau taat kepada firman-Mu. Kami mau Tuhan memandang terus kepada Tuhan.